Hari pembagian rapor dan kelulusan sejatinya menjadi momen penuh kehangatan antara anak dan orang tua. Namun, atmosfer berbeda harus dihadapi oleh Adi Taufik Suhartono, seorang siswa usia 15 tahun dari SMP Negeri 3 Banjarsari, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Di saat teman-teman sejawatnya datang didampingi ayah dan ibu, remaja yang telah kehilangan ibunda tercinta dan hidup terpisah dari sang ayah ini, sempat kebingungan mencari sosok wali untuk menghadiri prosesi sungkeman di sekolahnya pada Jumat, 19 Juni 2026. Tak ingin kehilangan momen sakral tersebut, Adi memberanikan diri meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran Pos WMK Banjarsari. Permintaan sederhana namun menyayat hati ini pun langsung direspons cepat oleh petugas bernama Dikri Nur Denatama dan Nurholis. Momen paling mengharukan pecah saat pembawa acara memulai prosesi sungkeman. Di tengah ruang kelas, Adi sempat tertunduk dan kebingungan karena tak ada orang tua di sisinya. Melihat hal itu, Dikri langsung mengambil inisiatif untuk duduk di samping Adi, merendahkan badannya, dan merelakan pundaknya menjadi tempat bersandar sekaligus berperan sebagai orang tua angkat dalam prosesi sungkeman yang penuh dengan derai air mata tersebut. Kisah perjuangan Adi Taufik yang dikenal sebagai anak pekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidupnya ini, akhirnya sampai ke telinga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, Raden Ega Anggara Al-Kautsar. Mewakili Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, jajaran Kasatpol PP langsung mengunjungi kediaman Adi di Dusun Pongporang, Desa Sindang Rasa. Selain memberikan motivasi agar Adi tidak putus asa dan tetap melanjutkan sekolah ke jenjang SMA, pemerintah Kabupaten Ciamis juga berkomitmen penuh untuk mengawal dan membantu biaya pendidikan Adi ke depan. Hubungan emosional antara Adi dan Korps Petugas Kedaruratan ini rupanya sudah terikat lama. Beberapa tahun lalu, saat ibunda Adi wafat, personel DAMKR pula lah yang tulus membantu proses pengurusan jenazah. Cerita dari Banjaranyar ini menjadi bukti otentik, bahwa di tengah keterbatasan hidup yang menghimpit, kepedulian sosial dan cinta kasih tanpa batas dari sesama masih berdiri kokoh untuk menjaga mimpi anak bangsa. Karena kemarin tuh saya bingung buat ngambil rapotnya sama siapa karena dari si tetenya gak bisa, gak ada acara ke anaknya, dari A-nya gak bisa, ada pekerjaannya. Jadi saya minta bantuan ke Damkar Pak Adikri untuk ambilin rapot saya ke sekolahan. Oke, itu di sekolah tuh apa aja sih agendanya kemarin? Kegiatannya sungkeman sama ambil rapot, naik ke atas panggung, medali. Sudah lihat-lihat yang lain tampil. Oke, selesai berarti ya. Ya. Nah, selama ini katanya kan menurut cerita dari AA dan Teteh juga topik ini adalah sosok anak dan adik yang mandiri gitu ya. Katanya suka bantu nganter-nganterin barang jualan punya orang. Itu seperti apa sih ceritanya? Suka agenda atau aktivitasnya dari tadi bangun jam 3 pagi itu gimana, ceritain? Ya awalnya mah kan gak sengaja gitu, pengen punya duit lebih lah, biar bisa pengen beli apa-apa sendiri, beli online gitu. Terus ikut itu ke pasar. Juga ke pasar, terus ikut. Terus punya warungan yang di sana. Terus belanjain sama aku tiap hari. Bangun jam berapa nih? Bangun dari jam 2:30-an persiapan. Terus jam 3 kurangan berangkat ke pasar. Terus nanti dianterinan jam 4 kurangan, kalau enggak jam 4. Ke yang punya warung. Iya. Itu yang punya warungnya di mana sih lokasinya? Di Pasawahan. Pasawahan ya. Iya. Jarak dari rumah atau dari pasar ke lokasi warung itu berapa kilo ataupun ditempuh dalam waktu berapa jam kalau naik motor? 1 jaman. 1 jam. Ya. Biasanya kamu bisa memenuhi pesanan dari berapa orang untuk membawa barang-barang ke sana? 3 atau 4. 3 atau 4 orang ya. Ya. Itu kamu seperti apa sih menata barang-barang supaya tidak jatuh di motor? Pakai itu yang di borong yang di kanan kiri. Beronjol. Iya, Oh. ditaruh. Biasanya mereka pesen apa aja sih? Ya tergantung sih, kadang-kadang ya sayuran, kadang-kadang ya peralatan. Ya kayak begitu aja. Warung-warung umum gitu ya. Ya warung-warung umum. Itu selesai jam berapa? Terus kamu gimana bagi waktu untuk masuk sekolah setelah mengantarkan pesanan mereka itu? Ya disempat-sempatin, polanya dicepet-cepetin, terus mandi, terus ke sekolahan, sarapan dulu tapi Ke sekolah berarti naik motor juga? iya, Yang suka digunakan nganter pesanan orang itu? iya.
Oke. Selain untuk mengantarkan pesanan dari warung itu, kamu suka ngapain aja untuk bisa menghasilkan uang sendiri? Ya kalau ada orang yang suruh buat nitip ini atau beli ini, ya dikerjain, berangkat, pulang sekolah. Oh, delivery order makanan juga gitu ya. Hmm. Oke. Biasanya suka dapat berapa sih yang kamu hasilkan dari mengantar makanan ke warung ataupun pesanan ke warung itu? Satu orang suka ngasih berapa sih ke kamu? Ya kadang 30, kadang dikasih lebih juga bonusnya. Ya kadang ada yang kurang juga. Itu per hari berarti ya? Iya, Rata-rata satu hari kamu suka dapat berapa? 70 kalau enggak 60. 60 sampai 70 ribu. Ya. Itu uangnya biasanya suka buat beli apa sih? Ya beli itu aja, baju atau enggak celana. Kebutuhan Nah, pribadi ya. Jadi sampai saat ini kamu tidak pernah merepotkan ataupun meminta kepada si Teteh dan AA berarti ya? Iya, Cukup uang yang kamu dapatkan setiap harinya itu untuk memenuhi kebutuhan. cukup. Itu sudah sejak kapan sih kamu melewati? Dari sejak SD mau ke SMP. Oh berarti sudah kurang lebih 4 tahun ya? Ya, Sekarang SMA kemana? ke SMA 2 Banjarsari. Banjarsari. Udah lolos berarti ya? Udah lulus. Alhamdulillah. Kamu cita-citanya pengen jadi apa sih, Dek? Cita-citanya pengen jadi pengusaha sukses aja. Pengusaha sukses. Di bidang Bidang makanan kah? makanan bisa. Kuliner. Oke. Jadi CEO.